Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ratu Cemara Kasih Asibuan dengan nomor absen 27. Saya Raina Syifa Buki dengan nomor absen 25. Saya Mutia Safira Aulia dengan nomor absen 20. Saya Farmariza Syarifah dengan nomor absen 11. Saya Johanna Monalisa nomor absen 15. Nama saya Fairuz Ismi dan saya dari absen 08. Nah, untuk pembagian materinya bisa dilihat pada slide berikut. Perkenalkan, saya Johanna Monalisa. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai pengesahan UUD 1945 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah proklamasi, PPKI melakukan rapat pertama di Pejambon yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Sekitar pukul 11.30 siang, sidang pleno dibuka. Namun sebelum konsep itu disahkan, atas prakarsa Muhammad Hatta, berdasarkan pesan dari tokoh Kristen dari Indonesia bagian timur, sila pertama dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan itu telah dikonsultasikan Hatta kepada pemuka Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Tengku Muhammad Hasan. Pertimbangan itu diambil karena suatu pernyataan pokok mengenai seluruh bangsa tidaklah tepat hanya menyangkut identitas bagian dari rakyat Indonesia, sekalipun merupakan bagian yang terbesar. Berdasarkan rumusan tersebut, maka Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, serta perubahan kecil pada istilah dan strukturnya. Di bawah pimpinan Soekarno, kemudian dilaksanakanlah acara pemandangan umum yang dilanjutkan dengan pembahasan bab demi bab dan pasal demi pasal. Sidang dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai dasar hukum pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut, harus disahkan dulu pasal 3 dari aturan peralihan. Ini menandai untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Setelah itu kertas suara dibagikan, tetapi atas usul Otto Iskandar-Dinata, maka secara aklamasi terpilihlah Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sesudah itu, pasal-pasal yang tersisa yang berkaitan dengan aturan peralihan dan aturan tambahan pun disetujui. Setelah menjadi presiden, Soekarno kemudian menunjuk 9 orang anggota PPKI sebagai panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar-Dinata. Tim ini bertugas merumuskan pembagian wilayah negara Indonesia. Selanjutnya, saya Fairuz Ismi akan menjelaskan mengenai pembentukan departemen dan pemerintahan daerah di Indonesia. Hal ini dicetuskan pada sidang PPKI kedua yang dilaksanakan pada 19 Agustus 1945 bertempat di Gedung Pancasila, di mana sidang ini merupakan kelanjutan dari sidang PPKI yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. Pada sidang PPKI yang kedua, panitia kecil memaparkan mengenai struktur departemen dan pemerintahan daerah yang nantinya akan diterapkan di Indonesia. Pada sidang kedua PPKI inilah diketuai oleh Otto Iskandar-Dinata serta Ahmad Subarjo, Sutarjo Karto Hadikusumo, dan Kasman Singodimedjo sebagai anggota yang telah ditunjuk oleh Presiden Soekarno. Hasil sidang yang pertama yakni mengenai pembagian provinsi beserta gubernurnya yang merupakan hasil diskusi oleh Otto Iskandar-Dinata serta anggotanya. Yang pertama ada Jawa Tengah, yang kedua ada Jawa Barat, lalu ada Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil. Nah, di samping 8 wilayah ini masih ada 2 daerah berikutnya, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Nah, adapun hasil sidang PPKI yang kedua mengenai pembagian departemen melalui laporan Ahmad Subarjo. Hasil sidang kedua PPKI yaitu merancang pembentukan departemen yang terbagi menjadi 12 bagian, beserta menteri yang akan membantunya. Ada 12 kementerian kabinet pada tiap departemen yang akan menjalankan tugasnya. Selain itu, dibentuk pula 4 menteri negara non-departemen. Di antaranya ada Departemen Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan, dan yang terakhir Departemen Pekerjaan Umum. Saya Ratu Cemara Kasih Asibuan, saya akan membahas materi mengenai pembentukan badan-badan negara pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945 di Jalan Gambir Selatan, nomor 10,
Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Mr. Sartono Suwirjo, Otto Si Iskandar Dinata, Dr. Buntaran, Mr. A.G. Pringgodikjo, Sutarjo Karto Hadikusumo, dan Dr. Tajuludin berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945 di Jalan Gambir Selatan nomor 10, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Mr. Sartono Suwirjo, Otto Iskandar Dinata, Soekarjo, Wirjo Pranoto, Dr. Buntaran, Mr. A.G. Pringgodikjo, Sutarjo Karto Hadikusumo, dan Dr. Tajuludin berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Selanjutnya, disepakati bahwa rapat KNIP direncanakan tanggal 29 Agustus 1945. Agenda pembentukan badan-badan negara dilaksanakan pada sidang PPKI 3 pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada sidang ketiga ini diputuskan mengenai pembentukan Komite Nasional seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Komite Nasional dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat. KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pelantikan ini berlangsung di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. KNIP beranggotakan tokoh masyarakat dari berbagai golongan dan mantan anggota PPKI. KNIP memiliki total 137 anggota dan 4 pemimpin, yaitu yang pertama Mr. Kasman Singodimedjo atau Ketua 1, yang kedua Mas Sutarjo Karto Hadikusumo atau Wakil Ketua 1, yang ketiga Mr. J. Latur Harhari atau Wakil Ketua 2, yang keempat yaitu Adam Malik atau Wakil Ketua 3. Pada tanggal 16 Oktober 1945 diselenggarakan sidang KNIP yang bertempat di Gedung Balai Muslimin Indonesia, Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Kasman Singodimedjo. Dalam sidang ini juga diusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk. Hal ini dirasa penting karena dalam rangka menegakkan kewibawaan kehidupan kenegaraan. Syahrir dan Amir Syarifuddin mengusulkan adanya BPKNIP atau Badan Pekerja KNIP untuk menghadapi suasana genting. Nah, BPKNIP akan mengerjakan tugas-tugas operasional dari KNIP. Berdasarkan usul-usul dalam sidang tersebut, maka Wakil Presiden selaku Wakil Pemerintah mengeluarkan maklumat yang lazim disebut dengan Maklumat Wakil Presiden nomor 10. Bunyi maklumat itu sebagai berikut. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 Komite Nasional Pusat Pemberian Kekuasaan Legislatif kepada Komite Nasional Pusat Presiden Republik Indonesia. Sesudah mendengar pembicaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk, kekuasaannya yang hingga sekarang dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional, menurut pasal 4 Aturan Peralihan dan Undang-Undang Dasar hendaknya dikerjakan oleh Komite Nasional Pusat dan supaya pengerjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinya berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan bernama Dewan Pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Menimbang bahwa di dalam keadaan yang genting ini perlu ada badan yang ikut bertanggung jawab tentang nasib bangsa Indonesia di sebelah pemerintah. Menimbang selanjutnya bahwa usul tadi berdasarkan paham kedaulatan rakyat. Memutuskan bahwa Komite Nasional Pusat sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Jakarta, 16 Oktober 1945. Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta.
Nah, dengan adanya maklumat tersebut, untuk sementara Indonesia sudah memiliki badan negara yang memiliki kekuasaan legislatif. KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan merupakan wadah pemusatan kehendak rakyat serta pengobar semangat perebutan kekuasaan dari Jepang, setelah dikeluarkan maklumat nomor 10 itu, KNIP diharapkan berperan sebagai MPR dan DPR, meskipun hanya bersifat sementara. Untuk menjalankan kegiatannya telah dibentuk BPKNIP yang diketuai oleh Sultan Syahrir. Pembentukan Kabinet. Indonesia pertama kali menerapkan sistem presidensial pada masa awal kemerdekaan, yaitu 2 September 1945 sampai 14 November 1945. Dalam sistem presidensial, presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam buku Revolusi Pemuda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa tahun 1944 sampai 1946 karya Benedict Anderson, Kabinet Presidensial pertama Republik Indonesia memperoleh penolakan dan dianggap sebagai kabinet buatan Jepang. Hal tersebut dikarenakan susunan Kabinet Republik Indonesia terdiri dari tokoh-tokoh yang pernah menduduki jabatan penting pada masa pemerintahan Jepang. Sultan Syahrir sebagai ketua KNIP mengusulkan untuk mengganti susunan pemerintahan menjadi lebih demokratis dan terbebas dari pengaruh Jepang. Usul tersebut pun disetujui oleh Soekarno. Kabinet presidensial pun pertama dibubarkan dan diganti oleh Kabinet Syahrir I pada tanggal 11 November 1945. Berikut pada slide ditampilkan susunan kabinet presidensial. Nah, selanjutnya saya Ratu Cemara Kasih Hasibuan, saya akan melanjutkan materi mengenai pembentukan berbagai partai politik. Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 juga memutuskan adanya pembentukan Partai Politik Nasional yang kemudian terbentuk PNI atau Partai Nasional Indonesia. Partai ini diharapkan sebagai wadah persatuan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. BPKNIP mengusulkan perlu dibentuknya partai-partai politik yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dengan maklumat pada tanggal 3 November 1945. Setelah dikeluarkan maklumat itu, berdirilah partai-partai politik di NKRI. Di antaranya yaitu yang pertama Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin, didirikan pada 7 November 1945 dengan pimpinan Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo. Yang kedua yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, didirikan pada 29 Januari 1946 dengan pimpinan Sidik Joyo Soekarto. Yang ketiga yaitu Partai Sosialis Indonesia atau PSI, didirikan pada 20 November 1945 dengan pimpinan Amir Syarifuddin. Yang keempat yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI, didirikan pada 7 November 1945 dengan pimpinan Mr. Muhayyusuf. Yang kelima yaitu Partai Buruh Indonesia atau PBI, didirikan pada 8 November 1945 dengan pimpinan Nyono. Yang keenam yaitu Partai Rakyat Jelata atau PRJ, didirikan pada 8 November 1945 dengan pimpinan Sultan Dewanis. Yang ketujuh yaitu Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, didirikan pada 10 November 1945 dengan pimpinan Dr. Prabowo Winoto. Yang kedelapan yaitu Partai Rakyat Sosialis atau PRS, didirikan pada 20 November 1945 dengan pimpinan Sultan Syahrir. Yang kesembilan yaitu Persatuan Marhaen Indonesia atau PERMAI, didirikan pada 17 Desember 1945 dengan pimpinan JB Asra. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10 Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI, didirikan pada 8 Desember 1945 dengan pimpinan I.J. Kasimo. Kita akan beralih ke topik selanjutnya, yaitu mengenai pembahasan lahirnya Tentara Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah singkat terbentuknya TNI secara garis besar. Sebagai negara yang wilayahnya luas, tentara mutlak diperlukan sebagai benteng pertahanan. Pasca kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sejatinya pemerintah tidak secara langsung membentuk satuan militer negara. Akan tetapi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan singkatan PPKI memilih untuk membentuk sebuah badan penolong keluarga korban perang yang akhirnya dikenal dengan singkatan BKR. Beberapa minggu setelah proklamasi, Presiden Soekarno masih berhati-hati. Hal ini berkaitan dengan Jepang yang tidak senang bila terjadi perubahan status quo.
di Indonesia, atau dari negara jajahan menjadi negara merdeka, apalagi sampai memiliki tentara. Sampai akhir bulan Agustus 1945, sikap hati-hati Bung Karno masih tetap dipertahankan. Maka, Badan Keamanan Rakyat atau BKR itu sendiri didirikan secara resmi pada 22 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Saat itu, tujuan dibentuknya satuan militer ini adalah untuk mengorganisir angkatan bersenjata di tanah air. Perkenalkan, nama saya Raina Shifabuki dengan nomor absen 25. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Sejak kemerdekaan Indonesia sampai pada bulan September 1945, Indonesia belum memiliki kesatuan dan organisasi ketentaraan yang resmi dan profesional. BKR hanya diprogram untuk menjaga keselamatan masyarakat di daerah masing-masing dan tidak bersifat nasional. Pada tanggal 16 September 1945, SEAC atau Angkatan Perang Inggris mendarat di Jakarta. Pasukan ini dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten yang mendesak pihak Jepang untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Lalu pada tanggal 29 September 1945, mendarat lagi tentara Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Sir Philip Christensen yang merupakan panglima dari AFNI. Kedatangan AFNI ini berkaitan dengan pemerintahan sipil Belanda yang disebut dengan Nika. Hal ini menimbulkan kemarahan bagi bangsa Indonesia hingga akhirnya timbul perlawanan kepada Belanda. Dengan demikian, ancaman dari kekuatan asing semakin besar. Maka pemerintah Indonesia saat itu memanggil bekas mayor KNIL, yaitu Urip Sumoharjo, dan ditugasi untuk membentuk tentara kebangsaan. Maka pada tanggal 5 Oktober 1945, dikeluarkanlah maklumat pemerintah tentang pembentukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang berbunyi, untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan suatu Tentara Keamanan Rakyat. Jakarta, 5 Oktober 1945, Presiden Republik Indonesia Soekarno. Jadi pada tanggal itu pula, TKR terbentuk dan Urip Sumoharjo diangkat menjadi Kepala Staf TKR. Selanjutnya, pada tanggal 20 Oktober 1945 diumumkan pengangkatan pejabat-pejabat pimpinan TKR yaitu sebagai berikut. Menteri Keamanan Rakyat ad interim yaitu Muhammad Suryo Hadikusumo, pimpinan tertinggi TKR yaitu Supriyadi, Kepala Staf Umum TKR yaitu Urip Sumoharjo. Setelah pengumuman pengangkatan pejabat-pejabat pimpinan TKR, Supriyadi yang merupakan pimpinan tertinggi TKR hilang secara misterius sejak berakhirnya pemberontakan PETA di Blitar pada Februari 1945. Oleh karena itu, secara operasional, kepimpinan yang aktif dalam TKR adalah Urip Sumoharjo. Ia memilih markas besar TKR di Yogyakarta dan membagi TKR menjadi 16 divisi. Seluruh Jawa dan Madura dibagi dalam 10 divisi dan Sumatera dibagi dalam 6 divisi. Lalu pada 12 November 1945 diadakan pemilihan pemimpin tertinggi TKR yang baru. Kolonel Sudirman terpilih menjadi pemimpin tertinggi TKR dan Urip Sumoharjo menjadi kepala staf. Pengangkatan dan pelantikan Kolonel Sudirman baru dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1945, yaitu 3 hari setelah pertempuran Ambarawa selesai. Pangkat Sudirman diangkat menjadi jenderal dan Urip Sumoharjo menjadi letnan jenderal. Pada tanggal 1 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah. Isi dari penetapan pemerintah itu adalah bahwa pemerintah Indonesia mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan Kementerian Keamanan Rakyat diubah menjadi Kementerian Pertahanan. Lalu pada tanggal 26 Januari 1946 dikeluarkan maklumat pemerintah yang mengubah nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi TRI atau Tentara Rakyat Indonesia. Selanjutnya, di dalam lingkungan markas tertinggi, TRI kemudian disempurnakan dengan dibentuknya TNI ALRI atau Angkatan Laut Rakyat Indonesia dan TNI AURI atau Angkatan Udara Rakyat Indonesia. Pada tanggal 17 Mei 1946 diadakan beberapa perubahan di dalam organisasi yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Untuk memperkuat TRI dalam berjuang menghadapi ancaman tentara Belanda, pada tanggal 5 Mei 1947 dikeluarkanlah dekrit yang berisi tentang Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional yang dipimpin sendiri oleh Soekarno. Akhirnya pada tanggal 3 Juni 1947 secara resmi telah diakui berdirinya TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Dalam hal ini telah dimiliki
TNI AD atau TNI Angkatan Darat, TNI AL atau TNI Angkatan Laut, dan TNI AU atau TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, saya Farmadija Syarifah akan membahas tentang proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi. Jadi, proklamator yang pertama yaitu Bapak Insinyur Soekarno atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Bung Karno. Beberapa peran pentingnya yaitu pernah diberi kepercayaan oleh Jepang untuk memimpin organisasi Putera, PPKI, dan juga Chua Sang-in. Bung Karno juga turut berpartisipasi dalam menyusun konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Bung Hatta dan juga Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Selain itu, ia juga turut menandatangani teks proklamasi tersebut bersama Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah menandatangani teks proklamasi, Soekarno juga membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumahnya, tepatnya pada Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Cikini, Jakarta, pada 17 Agustus tahun 1945 di bulan suci Ramadan hari Jumat, tepatnya jam 10 pagi. Tujuan proklamasinya dibacakan di rumah Soekarno agar terhindar dari tentara Jepang yang menolak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena itulah Soekarno disebut sebagai Bapak Proklamasi Indonesia. Selanjutnya, proklamator yang kedua yaitu Bung Hatta atau yang biasa kita sebut dengan Muhammad Hatta. Beberapa peran pentingnya yaitu pernah menjadi pemimpin Putera, pemimpin Perhimpunan Indonesia di Belanda, wakil ketua PPKI, dan juga pernah menjadi anggota BPUPKI. Muhammad Hatta juga menyumbang kalimat kedua pada teks proklamasi yang berbunyi, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah itu, ia juga turut menandatangani teks proklamasi tersebut bersama Soekarno, dan ia juga ikut mendampingi Soekarno pada saat upacara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peran para tokoh sekitar proklamasi. Jadi, tokoh pertama yang akan saya bahas adalah Ahmad Subarjo. Nah, Ahmad Subarjo ini memiliki 4 peran, yaitu yang pertama adalah meyakinkan para golongan muda. Jadi, selama di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta terus didesak oleh para golongan muda untuk segera melakukan proklamasi. Namun, banyak yang setuju jika proklamasi dilakukan di Jakarta. Oleh karena itu, Ahmad Subarjo maju sebagai tokoh yang meyakinkan golongan muda mengizinkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Nah, bahkan Ahmad Subarjo ini memberi jaminan taruhan nyawa bahwa proklamasi ini akan dikumandangkan pada 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah permintaan Ahmad Subarjo disetujui, Soekarno-Hatta pun kembali dibawa ke Jakarta. Nah, sesampainya di Jakarta, Ahmad Subarjo langsung meminta izin kepada Laksamana Maeda agar rumahnya dapat digunakan untuk menyusun naskah proklamasi. Selanjutnya, Ahmad Subarjo ini juga turut ikut serta dalam menyusun naskah proklamasi. Jadi setelah mendapat izin dari Laksamana Maeda, Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo langsung merumuskan naskah proklamasi. Selama proses perumusan, Ahmad Subarjo turut menyumbangkan gagasannya pada bagian pertama naskah proklamasi. Kalimat proklamasi yang disumbangkan oleh Ahmad Subarjo berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Disusul kemudian dengan gagasan dari Bung Hatta pada bagian kedua konsep naskah proklamasi. Setelah naskah proklamasi selesai disusun dan ditandatangani, upacara proklamasi dilaksanakan. Pada 18 Agustus 1945, setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ahmad Subarjo diangkat sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial. Sebagai Menteri Luar Negeri pertama Indonesia, salah satu tugasnya adalah untuk meyakinkan sekutu bahwa Indonesia telah merdeka dan melucuti senjata Jepang. Nah, jadi tokoh selanjutnya yang akan saya bahas adalah Soekarni Kartodiwiryo. Jadi, peran Soekarni yang pertama adalah menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, setelah berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu terdengar, para golongan muda segera meminta Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno-Hatta masih menolak. Berawal dari situ, timbul konflik antara golongan muda dan golongan tua. Pada 15 Agustus 1945, para pemuda memutuskan untuk mengadakan rapat yang diketuai oleh Chairul Saleh di Pegangsaan Timur. Mereka berusaha untuk mendesak Soekarno-Hatta agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Karena usulan mereka terus ditolak, akhirnya para golongan muda kembali berunding pada 16 Agustus 1945 di Jalan Cikini 71.
Nah, hasilnya, para golongan muda memutuskan untuk menculik Soekarno-Hatta Karengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Soekarni, yang termasuk dalam golongan muda, ikut terlibat dalam upaya penculikan Soekarno-Hatta Karengas Dengklok. Selanjutnya, peran Soekarni dalam proklamasi ini adalah mengusulkan tanda tangan Soekarno-Hatta. Jadi setelah naskah proklamasi selesai dibuat, Soekarno yang didukung oleh Hatta mengusulkan agar semua peserta yang hadir dalam rapat menandatangani teks tersebut. Namun, Soekarno yang mengusulkan agar Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani naskah proklamasi. Selanjutnya, Soekarno ini juga berperan dalam membentuk Komite Fun Aksi. Selain membentuk Komite Fun Aksi, Soekarno juga membentuk Angkatan Pemuda Indonesia dan Barisan Buruh Indonesia. Organisasi tersebut sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki Jepang. Tokoh yang ketiga adalah Sayyidu Melik. Jadi setelah naskah proklamasi tersusun, naskah pun diketik untuk dibacakan di depan rakyat Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tokoh yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Sayyidu Melik, seorang wartawan yang aktif di dunia politik. Selain mengetik naskah proklamasi, Sayyidu Melik juga memiliki peran lainnya, yaitu menjadi saksi penyusunan teks proklamasi. Nah, jadi Sayyidu Melik ini menjadi saksi penyusunan teks proklamasi kemerdekaan di ruang makan rumah Laksamana Maeda. Sayyidu Melik mewakili golongan muda untuk membantu Soekarno menyusun naskah proklamasi. Sedangkan Muhammad Hatta dibantu oleh Soekarni. Jadi setelah selesai dibuat, Sayyidu Melik mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya, Soekarno juga berperan dalam mengubah 3 kata dalam naskah proklamasi. Jadi Soekarno ini meminta Sayyidu Melik untuk mengetik teks proklamasi yang sudah disusun bersama. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dari Soekarno diketik oleh Sayyidu Melik agar alasan tidak menimbulkan persepsi yang salah tentang proklamasi. Ditemani BM dia, Sayyidu Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah dekat dapur, rumah Laksamana Maeda. Dalam proses pengetikan, Sayyidu Melik mengubah 3 kata di dalam teks proklamasi yang telah disusun sebelumnya. Kata tersebut adalah kata tempo diganti menjadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan pengubahan tulisan bulan dan hari. Tokoh yang keempat adalah Burhanuddin Muhammadiyah atau yang biasa dikenal sebagai BM Dia. Jadi saat Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, BM Dia bersama para aktivis dan pemuda lainnya menunggu di ruang tengah rumah Laksamana Maeda. Setelah rancangan naskah proklamasi selesai disusun, Sayyidu Melik diminta untuk mengetik naskah tersebut. Seperti yang saya bilang tadi. Nah, begitu naskah proklamasi selesai dibuat, setelah naskah proklamasi disalin oleh Sayyidu Melik, naskah proklamasi yang asli dibuang begitu saja ke tempat sampah. Nah, menyaksikan hal itu, BM Dia mengambil naskah proklamasi yang sudah dibuang dan menyimpannya. Setelah Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, BM Dia yang merupakan seorang jurnalis terpanggil untuk menyebarkan berita kemerdekaan ke pelosok Indonesia. Kemudian karena naskah asli proklamasi tadi merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, BM Dia menyerahkan teks proklamasi tersebut yang ditulis tangan oleh Soekarno kepada Presiden Soeharto pada Mei 1992. Tokoh yang kelima adalah Latif Hendraningrat. Jadi Latif Hendraningrat ini memiliki beberapa peran, yaitu yang pertama adalah memastikan keamanan upacara proklamasi. Jadi pada 17 Agustus 1945 pagi, ketika para tokoh telah hadir di Jalan Penggangsaan Timur untuk mengikuti prosesi upacara proklamasi, Latif mendampingi Soekarno-Hatta menuju serambi depan. Latif mendampingi Soekarno dan Hatta karena ia bertanggung jawab atas keamanan selama upacara berlangsung. Jadi menurut catatan sejarah, Latif berdiri di sebelah kanan Soekarno, pasukan lainnya juga siap siaga menjaga keamanan di rumah Bung Karno. Hal ini sangat perlu dilakukan apabila tiba-tiba Jepang melakukan penyerangan. Kemudian, Latif ini memiliki peran yaitu mengibarkan bendera merah putih. Jadi setelah Soekarno selesai membacakan naskah proklamasi, muncullah 2 pemuda pembawa baki yang sudah ditaruh di bendera merah putih di atasnya. Kedua pemuda ini rupanya berjalan mendekat ke arah Latif. Latif pun diberi amanat untuk mengibarkan bendera merah putih bersama dengan Suhut, ditemani juga oleh SK Trimurti. Tokoh yang keenam adalah Suhut Sastrokusumo. Jadi Suhut adalah pengibar sangsaka merah putih pertama saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Dalam peristiwa bersejarah itu, barisan pelopor yang menyiapkan tiang bendera dipimpin oleh S. Suhut atau Suhut Sastrokusumo. Jadi
Suhut ini bertugas membentangkan bendera merah putih yang ditarik oleh Latif Henderningrat. Menjelang proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada 17 Agustus 1945, Suhut ditugaskan untuk menjaga keluarga Soekarno. Suhut Sastrokusumo adalah orang yang menyiapkan tiang bendera yang nantinya digunakan untuk mengibarkan bendera merah putih. Suhut diminta menyiapkan bambu sebagai tiang bendera yang diberi tali dan ditanam di teras rumah Soekarno. Tokoh yang ketujuh adalah Raden Suwiryo, atau yang dikenal sebagai Suwiryo. Jadi Raden Suwiryo ini adalah wali kota Jakarta pertama atau gubernur Jakarta pertama. Selama kepemimpinan Raden Suwiryo, Jakarta terlibat aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Secara diam-diam, Raden Suwiryo ini juga melakukan nasionalisasi pemerintahan dan kekuasaan kota. Kemudian pada 10 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah kepada Indonesia usai tragedi Hiroshima dan Nagasaki. Awalnya, berita kekalahan Jepang ini dengan sekutu ditutup-tutupi oleh pemerintahan Jepang. Tapi, Raden Suwiryo dengan gagah dan berani menanggung segala akibat menyampaikan kekalahan Jepang pada masyarakat Jakarta dalam suatu pertemuan. Suwiryo juga ikut mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Tertulis dalam sejarah Jakarta, Suwiryo yang bertanggung jawab penuh atas acara pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno. Seperti mikrofon dan pengeras suara pun disiapkan oleh Suwiryo. Tokoh yang selanjutnya, atau tokoh yang ke-8 adalah Dr. Muwardi. Jadi Muwardi ini adalah seorang dokter lulusan Stovia atau sekolah kedokteran di Batavia saat Jepang datang menggantikan Belanda. Ia menjadi Shuren Ngotaicho. Shuren Ngotaicho ini adalah jabatan yang bertugas memimpin Barisan Pelopor Kota Istimewa Jakarta atau Jakarta Tokubetsushi. Nah, Barisan Pelopor sendiri sebenarnya adalah bentukan Jepang, namun oleh para pemuda digunakan sebagai gerakan kemerdekaan Indonesia. Selama bergabung dalam Barisan Pelopor, Muwardi sempat menjadi buronan tentara Jepang karena perlawanannya. Dalam suatu kesempatan, Muwardi sempat berdebat dengan Soekarno. Perdebatan antara keduanya ini terjadi dalam proses pembacaan teks proklamasi. Muwardi meminta agar Soekarno segera membacakan teks proklamasi. Meskipun Muhammad Hatta belum datang, tetapi Soekarno bersikukuh untuk menunggu Muhammad Hatta. Jadi tokoh yang terakhir adalah Sultan Syahrir. Jadi Sultan Syahrir ini mengetahui kabar kekalahan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Orang yang pertama kali mendengar atau mengetahui berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua adalah Sultan Syahrir. Berita kekalahan Jepang ini awalnya berusaha ditutupi, tetapi berhasil terdengar oleh Sultan Syahrir melalui siaran radio yang saat itu dilarang selama Perang Dunia Kedua. Sultan Syahrir terus mengikuti perkembangannya dengan cara bersembunyi-sembunyi mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Begitu mengetahuinya, Sultan Syahrir ini segera menghubungi Chairul Anwar dan menyebarluaskan berita tersebut kepada para pro kemerdekaan. Sultan Syahrir juga langsung menginfokan kabar tersebut kepada Muhammad Hatta. Akan tetapi, reaksi yang ia dapatkan tidak seperti yang ia harapkan. Jadi Muhammad Hatta ini sempat tidak mempercayai berita tersebut dan memilih untuk menunggu kepastian bahwa Jepang memang betul-betul kalah. Yang selanjutnya, Sultan Syahrir ini juga berperan dalam menculik Soekarno-Hatta. Sama seperti golongan muda lainnya, Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada Frans Sumarto Mendur. Ia berperan sebagai fotografer yang mengabadikan momen upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi 3 potret. Yang potretnya itu bisa dilihat pada slide. Di situ ada potret saat pengibaran bendera merah putih dan juga ketika Soekarno membacakan teks proklamasinya. Setelah Jepang mengetahuinya, Jepang sempat menyita 3 buah roll film yang dimiliki oleh Frans Sumarto Mendur, tetapi roll film tersebut dapat diselamatkan oleh istrinya, yaitu Jamilah, dengan cara menyembunyikannya di dalam kaleng yang kemudian ditanam di bawah pohon pisang. 6 bulan kemudian, akhirnya potret kemerdekaan tersebut dapat dipublikasikan secara massal pada tanggal 17 Februari tahun 1946. Kemudian yaitu Syahrudin. Tugas pertama yang dilakukan Syahrudin setelah Soekarno-Hatta selesai membacakan teks proklamasi adalah menyerahkan teks proklamasi tersebut ke siaran radio, sehingga orang-orang bisa tahu bahwa Indonesia itu telah merdeka. Tetapi pusat siaran radionya yaitu Hosokyoku dijaga ketat oleh Jepang, sehingga untuk memasuki siaran radio tersebut, Syahrudin harus memanjat tembok secara diam-diam saat tentara Jepang sedang beristirahat. Selanjutnya yaitu ada Wus dan Yusuf Ronodiporo. Setelah menerima teks proklamasi yang telah disampaikan oleh Syahrudin,
Hus dan Yusuf Ronodiporo kemudian menyiarkan teks proklamasi tersebut kepada seluruh masyarakat dan juga luar negeri bahwa Indonesia telah merdeka secara 3 kali berturut-turut meskipun mendapat gangguan dari Jepang. Kemudian ada Lambertus Nicodemus Palar. Ia berperan sebagai diplomat hebat yang banyak melakukan perundingan mengenai revolusi kemerdekaan Indonesia di jantung diplomasi dunia, tepatnya di PBB, New York, Amerika. Dan yang terakhir ada Sumitro Jojo Hadikusumo. Ia merupakan salah satu ekonom hebat pada masanya dan ia juga berperan dalam menggalang dana dan dukungan internasional untuk kemerdekaan Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.